Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa beserta jajaran Dewan Pengurus, dan juga tidak lupa pula kita sama-sama hormati pemateri kita pada malam hari ini, guru kita pada pengajian rutin kita ba'da maghrib, Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para hadirin, para jamaah sekalian, dalam kegiatan rutin kita marilah sama-sama kita awali dan kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keridhaan dan juga keberkahan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, di hari ini alhamdulillah penuh dengan keberkahan kita kembali berjumpa dalam kesempatan yang sama. Dan pada saat ini pula alhamdulillah pengajian atau tadarus kita yang setiap hari kita baca pada sebelum maghrib dan juga setelah atau sebelum Jumat dan juga sebelum kuliah duha, pada hari ini kita telah menghatamkan 30 juz Al-Quran yang selama ini kita baca sebelum maghrib. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan melalui huruf dan juga ayat-ayat serta surat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta seluruh hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti terakhir kita mohon Syekh Ali untuk memimpin doa daripada khatam Quran ini pada malam hari ini. Baik para jamaah sekalian, dan sebelumnya ada dua informasi kembali kami ingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa panitia Idul Adha atau kurban Masjid Agung Sunda Kelapa 1433 Hijriah menerima dan juga menyalurkan bagi para jamaah sekalian yang ingin berkurban di Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk itu keterangan lebih lanjut dapat langsung menghubungi dan juga mendatangi kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 2 Gedung Fathahillah. Dan juga Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa mengundang kepada para jamaah sekalian dan para saudara-saudara untuk sama-sama nanti kita melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Sunda Kelapa yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Jumat 26 Oktober 2012. Adapun untuk rangkaian acara insyaallah akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Untuk khatib Idul Adha insyaallah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc, dan juga untuk imam salat Idul Adha akan dipimpin oleh Al-Ustadz Deden Muhammad Ramdan. Demikian para hadirin, para jamaah sekalian. Dan selanjutnya kita kembali akan melanjutkan ke dalam kajian rutin kita pada malam hari ini yang insyaallah dengan materi studi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan Anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama lanjut, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Yang pertama mengenai soal puasa hari ini. Saya dari kemarin menerima beberapa kiriman bebek, di antaranya yang menganggap puasa hari ini bid'ah. Mohon Bapak Ibu perhatian sedikit ya, terutama ibu-ibu, supaya kita insyaallah keluar dari sini mendapatkan sama-sama ilmu bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, bukan semudah apapun kita menganggap bid'ah, apalagi dalam hal itu ibadah. Walaupun hadis yang mengkhususkan puasa hari ini yang dinamakan Yaumut Tarwiyah, walaupun hadisnya tidak sahih, tapi bukan berarti tidak boleh kita puasa. Ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Pemahaman yang perlu kita luruskan. Karena dalam hal ibadah, walaupun hadisnya tidak sahih, boleh kita laksanakan ibadah walaupun dasarnya tidak kuat. Apalagi ibadah itu terkait dengan fadailul a'mal, keutamaan ibadah atau keutamaan amal. Dan selama ibadah itu memiliki dasar benar. Contoh, saya kasih gambaran biar Bapak Ibu faham. Khusus hadis yang menjelaskan puasa hari ini akan mengampuni dosa 1 tahun, dan puasa Arafah mengampuni 2 tahun, hadis itu tidak benar. Tapi yang benar dan jelas adalah puasa hari Arafah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang puasa hari Arafah, diampuni Allah dosa lalu sama dosa yang akan datang. Berarti 2 tahun, tahun yang lewat sama yang akan datang. Tapi kalau puasa hari ini, kalau kita niatkan sebagai salah satu hari-hari bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Di hadis juga yang sahih, orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, 1 hari dia berpuasa karena Allah, akan dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Berarti Bapak Ibu, asal puasa itu sudah benar, sudah ada dasarnya.
Jadi kenapa ada orang yang mempermasalahkan puasa hari ini adalah bid'ah? Kalau kita menganggap hal itu bid'ah, adalah berbuat ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Contoh, ada orang puasa malam hari, itu namanya baru itu bid'ah. Namanya bid'ah artinya perbuatan baru yang sama sekali tidak ada dasarnya. Atau ada orang salat subuh tapi di waktu zuhur, itu baru kita bilang maaf, walaupun anda ikhlas, walaupun ibadahnya semangat, benar-benar lillahi ta'ala, tapi mohon maaf berlaku anda bid'ah. Karena tidak ada dasar sama sekali, walaupun hadis palsu, walaupun hadis tidak benar, tidak ada sebuah hadis yang membolehkan puasa malam hari atau salat subuh di siang hari. Itu baru dinamakan bid'ah. Tapi selama masih ada hadis yang menerangkan hal ini boleh dilakukan, tapi ternyata hadis itu palsu atau tidak benar, tapi ternyata ibadah sendiri itu puasa ada dasarnya di hadis-hadis lain, kenapa dijadikan masalah? Dan selama Bapak Ibu apapun bersoalan dalam ibadah terutama, selama masih ada berbeda pendapat, jangan dipermasalahkan. Contoh, soal zikir berjamaah, soal doa habis salat fardu. Ada yang berkata bid'ah, terima kasih, kita menerima pendapatnya. Tapi jangan memaksa orang yang sudah punya pendapat boleh doa berjamaah selepas salat. Karena ini bersoalan bukan dari sekarang berbeda pendapat antara ulama lebih terdahulu daripada kita, yang lebih takwa, lebih suci, lebih faham agama. Muncul perbedaan itu. Karena kenapa muncul perbedaan Bapak Ibu? Karena tidak ada di dalam Quran dan hadis, ya ayyuhalladzina amanu, jangan doa bersama sesudah salat fardu. Ya memang tidak ada. Kalau memang ada ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, jangan berdoa sama selepas salat fardu, baru kita bilang sami'na wa ta'na. Kita tidak bisa main-main di sini. Tidak bisa ada berbeda pendapat karena sudah jelas larangannya. Tapi kadang-kadang ada satu ibadah, orang banyak pemahamannya masih simpul, ya, masih singkat, belum begitu mengerti perbedaan. Begitu dia melihat ibadah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti tidak boleh kita lakukan. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang tidak boleh kita beribadah dalam dalam teks Rasul tidak pernah lakukan? Banyak ibadah kita lakukan tapi tidak pernah Rasul lakukan. Contoh, tarawih setiap malam Ramadan. Mana ada dalil dalam hadis atau dalam Quran boleh tarawih setiap malam sampai akhir Ramadan? Tidak ada. Rasul pun tidak pernah melaksanakan tarawih selama 30 hari Ramadan sepenuhnya. Kenapa? Apakah orang sekarang berarti jamaah Masjid Sunda Kelapa setiap tahun adakan tarawih dan mengundang imam dari Madinah dan Makkah? Bid'ah itu, dalalah. Kalau bid'ah dalalah berarti semua jamaah masih masuk neraka. Na'udzubillah. Memang ada alasan kenapa Rasulullah tidak merutinkan tarawih. Kalau Rasulullah rutin salat tarawihnya dianggap menjadi wajib, inilah yang menjadi berat bagi umatnya. Oleh karena itu Rasulullah hanya salat tarawih hanya 4 malam, habis itu tidak salat tarawih lagi. Berarti ada alasan. Jangan kita orang terlalu pemahamannya, enggak, Rasul hanya 4 malam tarawih, ya udah saya 4 malam aja tarawih. Bukan begitu pemahaman agama. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon apapun persoalan, selama masih ada berbeda pendapat, ada pemahaman A, B, C, jangan dipermasalahkan.
Yang mau puasa boleh, yang tidak mau berpuasa boleh, yang mau puasa selama 9 hari boleh, yang tidak mau puasa sama sekali pun boleh. Jadi puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau anda mampu puasa selama itu, alhamdulillah. Karena Allah mencintai amal selama 9 hari itu. Kalau anda tidak mampu, hanya dapat 1 hari, boleh. Dapat 2 hari, alhamdulillah. Dapat 3 hari, syukurlah. Tidak dapat hanya 1 hari, hari Arafah. Yang namanya hari Arafah adalah besok. Luar biasa. Paling tidak, kalau anda tidak berpuasa selama ini, paling tidak sayang, jangan sampai tertinggal hari Arafahnya. Dan hari Arafah 1 hari. Banyak orang bertanya, hari Arafah berapa hari? Iman wukuf Arafah berapa kali? Hah? Wukuf di Arafah 1 kali, berarti 1 hari. Tidak ada berapa hari Arafah, 1 hari Arafah. Jelas Bapak Ibu? Jadi banyak hal, soal puasa hari ini, soal puasa besok, soal zikir berjamaah, soal doa habis salat dipimpin oleh imam kita, atau soal maulid, atau soal hal-hal yang lain. Semua pemahaman harus disesuaikan. Saya paling senang waktu kita dulu belajar di Madinah, sistem sekolah di Madinah khusus sekolah agama, walaupun orang datang dari luar negeri ditanya, inti dari negeri mana? Oh Indonesia. Oh Indonesia Syafi'i. Masuk kelas itu. Kenapa masuk kelas itu? Di situ belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya habis belajar dia tidak berantakan sama orang masyarakat Indonesia, karena sama mazhabnya. Tapi kalau dia gaul bermacam-macam belajarannya, datang di sana merasa diri anak pintar, anak sudah faham agama dalam semua mazhab, datang ke sini berantakan sama masyarakat, ribut terus. Karena anak dapat belajar lebih faham daripada ente. Kok ente begini? Anak lebih faham. Ini tidak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini muncul berpecahan, bermusuhan, habis itu kehancuran. Itulah akibatnya orang yang terbiasa belajar di Mesir maupun belajar di mana saja, di Madinah, di Makkah, dia mau sesuaikan belajaran di sana, seolah-olah memaksa masyarakat Indonesia ikut belajaran sama di Madinah sama di Makkah. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus kita memahami kondisi dan keadaan. Apalagi sebagai khatib, sebagai ustaz, sebagai seorang da'i. Begitu anda berbicara, harus mengetahui siapa di hadapan kita, mazhabnya mereka apa, pemahamannya apa, supaya saat kita menyampaikan sesuatu jangan menjadi bingung jamaah kita, malah dia tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Itulah kesalahan yang terjadi di Indonesia, tersebar banyak masalah. Akibatnya banyak yang kita nerima pertanyaan, jamaah malah bingung. Ustaz, yang benar mana sih? Emang Quran ada berapa? Hadis ada berapa? Kan Quran 1, hadis itu 1, Nabi kita 1, Allah 1. Tapi kenapa umat ini berpecah belah? Karena kita tidak mau sesuaikan kondisi kita. Malah Imam Ahmad Hambali sendiri, walaupun dia mazhabnya Hambali, salah satu syarat dakwah adalah ma'rifatu halin nas, mengetahui hal kondisi keadaan manusia saat kita berdakwah. Jadi kita belajar Indonesia biasa Syafi'i, jangan maksa-maksa ikut mazhab Hambali, karena di situ ada perbedaan pendapat. Walaupun Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, tapi kok ada 2 mazhab? Tapi tidak pernah kita mendengar Imam Maliki marah sama Imam Syafi'i. Murid ini durhaka. Tidak pernah ngomong begitu. Karena hal pemahaman itu wajar terjadi. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah maha mampu jadikan umat ini bersatu, tidak ada perbedaan.
Tapi disitulah kerinanan Islam, disitulah hikmahnya Islam. Ada kemudahan, ada perbedaan. Mau tarawih 11 boleh, mau 23 boleh, tidak mau tarawih sama sekali boleh. Begitulah indahnya Islam, tidak ada maksa-maksa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda tidak mengerti terhadap satu hal, begitu anda bertanya, sudah mendapatkan sesuai jawaban yang berbeda dengan kebiasaan kita, jangan keburu sebarkan. Walaupun ilmu yang kita dapat itu benar 100% untuk diri sendiri, bukan untuk umum. Karena lebih baik mensatukan umat walaupun masih bodoh daripada sudah faham tapi berpecah belah. Faham? Faham? Ini tolong dihafal kaidah itu. Lebih baik umat tetap bersatu walaupun bodoh, lebih baik daripada faham agama tapi berpecah belah. Karena prinsip agama kedamaian, prinsip agama persatuan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami dengan benar. Jangan salah guna agama kita. Apapun kebaikan kita boleh ajak orang lain. Apalagi dalam hal masa ini yang kita sama-sama mempelajari ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat. Sekarang jujur saja, mana yang lebih luar biasa jamaah sekalian, biar antum tahu, ada seorang ustaz meninggalkan, saya tidak perlu sebut nama, tinggalkan semua soal agama. Dia menghabiskan 8 tahun membahas soal fikih. Begitu dia mengambil pelajaran dari bermacam buku dan bermacam mazhab, dia mengambil kesimpulan dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada jamaah, salat jamaah tidak wajib. Kenapa salat jamaah tidak wajib? Dia bilang, habis saya mendapatkan banyak pelajaran dari perbedaan, kesimpulannya begitu. Sekarang Bapak Ibu, separuh umat Islam tidak salat sama sekali. Kira-kira walaupun ilmu itu benar, kira-kira boleh kita sampaikan? Malah tambah malas orang. Malas. Oh ternyata tidak wajib. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi saat kita berbicara Bapak Ibu, walaupun ilmu itu benar, qala Allah, qala Rasulullah, tapi belum tentu saat kita sampaikan bisa jadi baik. Karena ada satu hikmah, walaysa kullu ilmin yuqal, bukan setiap ilmu harus disampaikan. Hati-hati, bukan setiap ilmu harus kita sampaikan. Hati-hati. Tapi yang kita sampaikan apa? Yang berguna, yang bermanfaat untuk umat Islam. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadithun nasa bima ya'qilun, aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, sampaikan kepada manusia apa yang bisa diterima oleh akal mereka. Jangan sampai mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat kita berbicara di masjid, beda sama di kampung, beda sama orang tua, beda sama anak muda, ya bermacam-macam. Inilah kembali kepada pemahaman seorang ustaz, seorang da'i, bisa mengerti, bisa faham kondisi dan keadaan. Ada orang datang memberikan bersoalan, soal apa namanya, rumah tangga, kita langsung punya respon dan emosi. Udah, ceraikan dia saja. Walaupun perkataannya benar, tapi bisa, jangan lupa di antara suami istri itu ada banyak anak. Jadi harus kita perhatikan soal anaknya. Beda sama hukum orang suami istri yang belum punya anak. Kalau suami istri yang diperintahkan oleh Islam ceraikan, Islam juga memperhatikan kalau suami istri yang punya masalah sama, tapi karena dia punya anak banyak,
tidak dianjurkan untuk cerai, malah dianjurkan untuk bertahan. Walaupun punya masalah sama, tapi hukum bisa jadi beda. Ini semua kembali kepada pemahaman seorang yang belajar dan menajar agama. Jadi Bapak Ibu, agama itu perlu kursus. Jadi bukan sembarangan kita bicara. Bukan begitu merasa diri, alhamdulillah anak sudah belajar sekian tahun di Sunda Kelapa, jadi anak boleh berbicara agama. Hati-hati. Sudah jelas? Saya berbicara seperti ini karena sungguh Bapak Ibu, saya sangat sayang sama Bapak Ibu. Karena saya tidak mau di antara Bapak Ibu nanti di hadapan Allah akan ditanya, kenapa kamu berbicara terhadap agamaku yang kamu belum mengertinya, belum memahaminya? Apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab? Kalau ada orang sakit gigi dan kita sarankan suruh periksa jantung, boleh enggak? Salah dong. Kalau orang sakit jantung, masa kita bawa orang bengkel suruh operasi? Pak, ini sakit jantung katanya, dioperasi orang bengkel katanya. Tak masuk, malah tampak mati orang. Jadi harus, agama pun begitu. Dan saat saya nasihati Bapak Ibu, saat Anda ingin bertanya, tolong Anda lihat Anda mau bertanya kepada siapa. Anda mau bertanya kepada siapa? Karena di masa ini salah satu ciri hari kiamat, banyak ustaz, banyak yang membawa nama agama, tapi Fatihah pun tidak bisa baca. Betul enggak? Banyak. Apalagi di Indonesia, karena terlalu bebas, tidak ada aturan, tidak ada sistem, semua bisa, apapun bisa. Kalau mau bandingkan ulama dan baradai di seluruh dunia sama baradai di Indonesia, jauh lebih banyak Indonesia. Karena terlalu gampang menjadi ustaz atau da'i. Tapi kita tetap mendoakan mereka. Allah tahu niat mereka, walaupun niatnya baik. Dan saya selalu sampaikan, belum tentu orang yang berniat baik, belum tentu berlakunya benar. Harus hafal itu. Orang yang berniat baik belum tentu berlakunya benar. Orang yang namanya teroris yang bom di hotel, bom sana sini, niatnya apa? Niatnya apa? Jihad kan? Punya pemahaman tak boleh orang kafir tinggal di negeri kita, negeri Islam. Mereka ini kotor, najis, dan negeri kita bersih, tak boleh mereka tinggal. Itu kan ada niat. Tapi apakah niat itu yang baik? Jihad fi sabilillah, berlakunya bisa jadi baik? Belum tentu. Dan soal dia mati bunuh diri lewat bom, itu urusan Allah nanti. Apakah Allah masukkan dia surga atau neraka, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi tak perlu bahas sejauh itu. Tapi yang jelas prinsip agama kita, hal itu tidak boleh, walaupun niat kita baik. Tanda-tanda hari kiamat. Ada lebih, ulama menghitungkan lebih daripada 100. Tapi jelas Bapak Ibu, kalau kita mau hitungkan semuanya 100, habis waktunya. Oleh karena itu kita mengambil sedikit demi sedikit sampai kita bisa menyelesaikan soalan ciri-ciri hari kiamat. Pertemuan ini, pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan lancar. Sabtu depan tanggal 10 November habis zuhur, kalau Allah izinkan dan mudahkan, insyaAllah kita bawa acara di masjid ini, Damai Indonesiaku TV One. Dan insyaAllah banyak kegiatan yang kita akan rutinkan, bukan hanya Rabu, bukan hanya hari Minggu, insyaAllah juga hari Sabtu. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu. Tanda-tanda hari kiamat
kita masih membahas soal hari kiamat atau tanda ciri-ciri hari kiamat yang kecil. Karena kita sudah menjelaskan pertemuan yang lalu, ciri-ciri hari kiamat ada berapa? Ada berapa? 3 atau 2? Oh, kok lihat jari saya? Ya 2. Walaupun anda lihat 3, jangan setiap anda lihat berarti benar. Ya, ciri besar dan ciri kecil. Dan tahap terjadi ciri-ciri dan tanda-tanda itu ada 3 tahapan. Jadi tanda hari kiamat ada 2 macam, tanda besar dan tanda kecil. Tahapannya, terjadinya 3 tahapan. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah lalu. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang berjalan, yang kita lagi hadapinya, yang kita lagi melihat. Yang ketiga adalah ciri-ciri yang akan datang. Apakah itu kecil dan besar? Ya sama saja. Karena ada yang sudah lalu, ada banyak ciri-ciri yang kecil. Yang sedang berjalan juga ciri-ciri yang kecil. Terus yang ketiga, yang belum terjadi, ada juga tanda-tanda yang kecil dan yang besar. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ciri hari kiamat yang besar belum satu pun muncul. Tapi kalau satu sudah muncul, kata Rasulullah, turutannya, karena tanda ciri-ciri hari kiamat yang besar ada 10. Nanti kita insyaAllah pertemuan yang akan datang seterusnya kita akan bahas. Itu turunnya, keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, ada Ad-Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada asap dan ad-dukhan, nanti ada ad-dabbah, binatang yang keluar dari batu yang besar. Pokoknya bermacam-macam bahasan. Kalau sudah muncul ciri-ciri yang besar, berarti sudah hari kiamat. Sampai kata Rasulullah SAW, turutannya seperti tasbih. Kalau kita potong tali tasbih ini, apa yang terjadi? Udah, semuanya terlepas dan jatuh. Sampai kata Rasulullah, kalau muncul ciri-ciri yang besar, orang yang sedang melipatkan bajunya, habis dia cuci, dia lipatkan baju, belum selesai melipatkan baju, sudah terjadi hari kiamat. Orang yang jual beli, sampai begitu dia bayar, kemudian mengambil barangnya mau pulang, belum pisah dari tempat jual belinya, sudah terjadi hari kiamat. Saking cepatnya. Oleh karena itu, sengaja saya milih tema ini supaya Bapak Ibu benar-benar waspada, hati-hati, apalagi terhadap ciri-ciri yang sedang berjalan. Ciri yang pertama yang terjadi adalah ciri kecil, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu ana wasa'ah kahataini qala wa dhamma sababa wal wusta. Diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini 2 jari ya. Dari Allah menciptakan bumi, langit dan malaikatnya, kemudian Nabi Adam, sampai hari kiamat ini, sepanjang ini. Jadi istilah lain, ini dunia kita. Ini dunia kita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anggap dunia ya, sudah jelas, ini dunia. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Berarti yang tertinggal dari habisnya dunia berapa? Hanya sedikit. Di antara yang sedikit adalah utusnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanda yang pertama. Azam.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ini punya siapa? Punya siapa? Hah? Saya bacain ya. Ali Jabir. Alhamdulillah. Terima kasih. Ketemu. Jadi kalau ada yang ketemu KTP hilang, itu KTP saya. Alhamdulillah, salah satu nikmat dari Allah, dan saya yakin itu doa Bapak Ibu sudah
WNI rasmi, dan insya Allah berangkatan umrah pertama paspor Indonesia. Jadi saya dah pakai paspor Arab lagi. Kiai ya, bukan syekh lagi ya. Kiai ya. Kiai haji ya, Kiai haji tuan guru. Jadi utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi ciri hari kiamat. Kenapa Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan Rasulullah SAW menangkatkan dua jarinya ini supaya tunjukkan ini jari bertanahan ini adalah dunia dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kemudian yang pertama ini adalah dari ciptaan Nabi Adam, utusan Nabi Adam sampai Rasulullah. Jadi sepanjang ini Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Rasulullah. Berarti yang tersisa hanya ini untuk hari kiamat. Ini memberikan tanda apa? Yang akan datang jelas, tidak lebih lama dan yang sudah lalu. Yang akan datang jelas tidak lebih lama daripada yang sudah lalu. Jadi dari situ utusannya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi untuk umat ini, itu sudah menjadi salah satu atau tanda yang pertama dari tanda kecil hari kiamat. Berarti datangnya Rasulullah sudah hari kiamat dekat. Sebagaimana firman Allah juga di suratul Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang kafir di zaman Rasulullah SAW, begitu Rasulullah menjelaskan, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu fiha warruhu ilayh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hari kiamat Bapak Ibu adalah kita akan berdiri sesudah dibangkit, akan berdiri di hadapan Allah 50,000 tahun. Untuk apa kita berdiri? Menunggu Allah mulai hisab. Yang merasakan akan berdiri di hari kiamat 50,000 tahun, ini yang membuat kita khusyuk dalam salat. Hanya berdirinya tidak melebihi 2 menit berdiri. Salatnya dari awal sampai selesai tidak lebih daripada 10 menit. Tapi kenapa sekarang begitu kita merasa salatnya masuk, malah kita merasa keberatan luar biasa? Karena kita lupa akan berdiri 50,000 tahun. Itu yang perlu kita bayangkan. Jadi sejak diutuskan Nabi Muhammad SAW, waktu manusia hidup dalam keadaan celaka, dalam keadaan kegelapan, dalam perbuatan kezaliman, segala keburukan, berzinahan, riba, khamar, bermacam-macam pembunuhan. Begitu datangnya Rasulullah SAW benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk merubah kehidupan manusia dari hal buruk menjadi baik, dari kezaliman menjadi berlaku adil, dari kegelapan kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu kedatangan Nabi Muhammad di waktu itu menjadi salah satu tanda dan ciri hari kiamat. Yang kedua, ciri-ciri hari kiamat adalah wafatnya Rasul. U'dat sittan baina yadis sa'ah wa dzakara minha mauti. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya kematianku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul memerintahkan kita hitungkan
6 ciri, 6 tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah wafatku, kematianku, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, sebelum meninggal dunia, kalau saya sudah meninggal dunia, hitunglah kematianku adalah sudah ciri hari kiamat sangat dekat. Dan Rasul menghitungkan 6. Mana 6-nya? Itu sisanya nanti kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menceritakan untuk Bapak Ibu, terakhir Rasulullah saat menghadapi sakratul maut. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasa kesakitan, sudah hajjatul wada' dan sudah Allah menurunkan ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Aku telah sempurnakan di hari ini adalah agamamu, dan aku menjadikan agama Islam itu yang tersempurna, yang telah diridai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama. Dari situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari hajjatul wada', pulang ke Madinah. Itu hajjatul wada' di tahun 10 Hijriyah. Tahun 10 Hijriyah. Mulai Rasulullah mulai merasa kesakitan di tahun 11 Hijriyah, terutama pasnya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Kelahiran Rasulullah hari Senin, wafatnya hari Kamis. Dan ada sebagian ulama menjelaskan wafatnya sama hari Senin, 12 Rabiul Awal. Jadi hari lahirnya dan hari meninggalnya sama. Ada yang bilang beda, tetap 12 tapi beda hari, hari Kamis. Itu bukan persoalan. Yang jelas di bulan Rabiul Al-Awwal. Habis pulang ke Madinah dan melihat jumlah segitu banyak yang masuk Islam, yang datang ke Hajjatul Wada' lebih daripada 100.000 bersama Rasulullah. Ini memberikan tanda bagi Rasulullah sudah berhasil. Dari jamaah yang 8 tahun 8 Hijriyah waktu Amul Fath, Fath Makkah 8 Hijriyah, yang datang umrah itu tidak melebihi 10.000. Tapi dalam 2 tahun Allah tunjukkan 100.000 lebih yang datang bersama Rasulullah Hajjatul Wada'. Dan begitu Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan umatnya dan hasil dakwahnya. Bagaimana umatnya di saat itu sudah mulai lahir batin, sidiyah dan ikhlas, korbankan segalanya demi Rasulullah. Allah nurunkan surat An-Nasr menjadi surah yang terakhir yang turunnya dari Al-Quran. Habis surat An-Nasr turun 1 ayat di suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang pernah kita bahas di pertemuan yang pertama soal ciri-ciri hari kiamat. Begitu turunnya idza jaa nasrullah, ini berbicaraan kepada Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wahai Nabi Muhammad, kalau kedatangan pertolongan Allah dan hari fath, yang dimaksud Fatah Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat dengan mata sendiri kelompok-kelompok manusia yang masuk pada agama Islam. Disitulah wahai Nabi Muhammad, jangan lupa, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhanmu, bertasbihlah kepada Allah yang memberikan banyak karunia dan banyak nikmat untukmu. Wa bihamdi wastaghfirhu, beristighfar dan bertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba lihat Allah bagaimana mendidikkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di ujung-ujungnya seolah Allah berikan belajaran dan pendidikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan ada sesuatu anda merasa sudah berjuang dan sudah berhasil,
bertasbihlah kepada Allah karena semuanya di tangan Allah. Allah Maha Suci. Wastaghfirhu, kalau ada kekurangan, ada sesuatu, padahal Rasulullah SAW tidak ada kekurangannya sama sekali, tapi Allah tetap menanamkan supaya Rasulullah tetap beristighfar. Dari situ kata Abdullah bin Umar, habis turunnya ayat ini, Rasulullah selalu di dalam satu majlis membaca Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Rabbighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Sahih Bukhari. Dari sejak itu Rasulullah tidak berhenti beristighfar, karena sudah merasa dengan turunnya suratul Nasr ini berarti tugas Rasulullah hanya bertasbih dan istighfar, karena sudah sempurna agama. Begitu jamaahnya lagi ramai, turunnya suratul Nasr ini, di antara sahabat yang nangis satu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sampingnya ada Umar radhiyallahu anhu, ada Utsman radhiyallahu anhu, ada Ali radhiyallahu anhu, ada para sahabat-sahabat yang lain yang semuanya tidak ada yang nangis. Malah semuanya heran, kok Abu Bakar nangis, ada apa sih? Rasulullah tidak bagi ceramah, dan Rasulullah tidak membawa sebuah pengajian yang menyentuh hati, hanya turunnya surah ini, kenapa nangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, ternyata yang memahami makna di belakang surah ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, surah ini memberikan kepada kita berita Rasulullah dekatnya wafat. Itu pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Begitu turunnya yang membuat dia nangis, berarti Rasulullah akan meninggal dunia. Pas 7 hari yang terakhir dalam kehidupan Rasulullah, datangnya malaikat dan kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin illa wa yukhayyar, tidak ada nabi yang menghadapi sakratul maut pasti Allah turunkan malaikat memberikan pilihan. Yang pertama, mau kekal di dunia dan tetap masuk surga di akhirat, atau wafat dan masuk surga di akhirat. Milih yang mana? Ini semua para nabi, tidak ada nabi yang meninggal dunia pasti ditawarkan seperti itu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW melihat tugasnya sudah selesai, amanatnya sudah sempurna, kewajibannya sudah disampaikan kepada umatnya, dia merasa tidak ada arti hidup lagi di dunia. Dia malah mengutamakan bertemu dengan Allah, dan dia memilih meninggal dan masuk surga. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku sedia kurbankan diriku, ayahku, ibuku, hartaku, anakku, tapi ya Rasulullah, kekallah, diam bersama kami, hiduplah bersama kami, jangan milih meninggal. Tapi Rasulullah SAW tetap memilih Allah daripada manusia. Sampai sahabat begitu melihat Sayyidina Abu Bakar mulai sedih dan nangisnya, dan begitu Rasulullah mulai sakit, sampai Rasulullah tidak mampu keluar memimpin sahabatnya untuk berjamaah, dirawat sama Siti Aisyah, dan Rasulullah minta izin. Coba lihat Bapak Ibu, Rasulullah yang namanya Rasulullah tapi tetap minta izin, karena di sini hubungan suami istri, bukan soal Nabi dan umatnya. Dia minta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Minta dirawat di rumah Siti Aisyah. Saking Rasulullah cinta Siti Aisyah, tapi tetap dia memberikan kasih sayang kepada istri-istri yang lain, dia minta izin.
Kata isteri-isteri yang lain, walaupun kami sangat cinta dan sayang sama Rasulullah dan tetap Rasulullah datang ke rumah kami, tapi dalam kondisi seperti itu, dan itulah keinginanmu ya Rasulullah, kami ikhlaskan dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Malah datang sekelompok manusia yang mencaci maki Siti Aisyah. Rasulullah milih meninggal dunia di atas dadahnya Siti Aisyah. Ada orang yang mencaci maki Siti Aisyah, dianggap orang-orang yang tidak benar, dianggap Siti Aisyah berlaku zina, dianggap Siti Aisyah orang yang tidak benar, dianggap bermacam-macam. Kira-kira kalau Siti Aisyah bukan wanita yang suci dan salihah, masa Allah memilih nabinya meninggal di atas dadahnya istrinya Aisyah radhiyallahu anha? Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh hari yang terakhir mereka melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sakitnya Rasulullah tidak bisa berdiri. Itu namanya sakit wafat. Maradul maut, kesakitan mati, mau meninggal. Dan Rasulullah SAW mendengar sahabat menunggu siapa yang jadi imam. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ada kelompok lagi manusia yang punya wirid. Setiap malam Jumat isi wiridnya melaknati Sayyidina Abu Bakar. Orang muslim, tapi isi wiridnya yang kita belajar malam Jumat bersalawat, malam Jumat baca kahfi, malam Jumat baca yasin. Tapi ini kelompok mereka yang menganggap diri muslim, wiridnya dan zikirnya melaknati Sayyidina Abu Bakar. Na'udzubillah. Tapi Rasulullah memerintahkan yang boleh mengganti dia sebagai imam satu, Sayyidina Abu Bakar. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, jangan ayah saya. Ayah saya orangnya lembut, hatinya bolos, cepat nangis, dah bisa tahan, baca sikit nangis, suruh orang lain lah. Marah Rasulullah SAW. Muru Aba Bakrin, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Jangan Siti Aisyah berbuat sebagaimana berlaku saudaranya Nabi Yusuf. Biarkan Abu Bakar jadi imam. Tapi tetap Siti Aisyah melihat kondisi Rasulullah dan dia tahu sebagai ayahnya sifatnya suka nangis. Dia menahan, tidak menyampaikan perintah itu karena kasihan kondisi Sayyidina Abu Bakar dan kasihan juga Rasulullah. Dia suruh Sayyidina Umar jadi imam. Begitu Rasulullah mendengar suara yang jadi imam bukan suara Sayyidina Abu Bakar, marah Rasulullah. Ya Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar yang jadi imam. Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar jadi imam. Allah dan Rasulnya menolak selain Abu Bakar jadi imam. Sampai Siti Aisyah merasa diri berbuat kesalahan. Begitu langsung segitu marahnya Rasulullah SAW, mundurnya imam dan maju Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Begitu Rasulullah mendengar suara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an jadi imam, tenang Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Disitulah ulama mengambil kesimpulan berhak yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyiduna Abu Bakar. Karena itulah kemauannya Allah dan Rasulnya. Walaupun Rasulullah tidak secara langsung membaiat khalifah menjadi Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar jelas jadi khalifah karena wasiat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uthman jadi khalifah karena musyawarah, ada majlis masywarah, DPR.
Habis mereka bermusyawarah, utuskan menjadi. Habis itu baru Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan jelas semua sahabat, semuanya di sisi Allah, kita punya kewajiban dan amanat mendekatkan diri kita kepada Allah, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumahnya, sampai kata Abu Musa, ya Rasulullah, wallahi innaka latu'aku wa'ka rajulain, sungguh engkau ya Rasulullah kalau begitu sakit seperti dua orang sakit. Saking parahnya sakitnya Rasulullah, jadi seolah dua kali lipat daripada orang biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ma'asyaral anbiya, kami para nabi, kalau begitu sakitnya luar biasa. Ini menjadi sebuah cubaan dan ujian bagi mereka. Kenapa? Karena Allah tahu mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, dan kesabaran mereka Allah menambah kemuliaan dan posisi darajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat hari pertama dan hari yang kedua, Rasulullah tidak mampu keluar salat. Pas di hari yang ketiga, sakitnya Rasulullah SAW, mulai sahabat berdiri salat subuh. Dan Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, melihat, sampai kata sahabat, sungguh begitu kami melihat muka Rasulullah, sepertinya kita melihat Quran yang bersih, bercahaya dan bersinar. Dan kita merasa rindu, berinduan bagaimana Rasulullah jadi imam lagi. Sampai hampir kita difitnah dalam salat. Artinya mereka mau berhentikan salatnya, tapi Rasulullah mengisyaratkan, lanjutkan salatnya. Dan Rasulullah balik. Kenapa Rasulullah melihat? Karena Rasulullah mau lihat bagaimana perjuangannya sampai bisa mensatukan sahabat dalam berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda keluarga, berbeda budaya, tapi bisa menjadi bersatu lahir dan batin. Ini yang membuat Rasulullah ketenangan yang luar biasa. Lewat sampai hari yang keempat, Rasulullah merasa diri sudah lebih kuat. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik mimbar dan memberikan ceramah yang terakhir, khutbah yang terakhir. Sampai kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub. Telah diberikan oleh Rasulullah menyampaikan khutbah yang tidak pernah kami sebelumnya mendengar khutbah seperti itu. Semuanya pada nangis di masjid. Rasulullah menjelaskan di saat itu bersoalan fitnah-fitnah, ciri-ciri hari kiamat, apa yang akan terjadi, bermacam-macam soalan. Sambil Rasulullah juga bayangkan Bapak Ibu, di saat itu Rasulullah menawarkan kepada jamaah sebagai sahabatnya, siapa di antara kalian yang pernah aku salah sama dia, yang pernah aku zalimi dia, yang pernah aku menambil hartanya, yang pernah aku menyakiti perasaannya, yang pernah aku menyakiti hatinya, silahkan, ini saatnya balas. Ada yang tuntut haknya, silahkan sebelum hari kiamat, atau sekarang maafkan. Bapak Ibu, Rasulullah yang namanya yang termulia, yang tersuci, yang menyebarkan keadilan, rahmatan lil alamin, minta maaf sama sahabat. Ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, saya ada. Sahabat kaget,
Ini berani. Walaupun ada orang salah, Rasulullah pernah salah atau apa, semestinya diamin aja. Sampai sahabat begitu dia berdiri, ada apa ini sih? Kok berdiri? Ya Rasulullah, engkau pernah melukai saya. Hah? Sahabat malah tambah kaget. Kapan sih Rasul melukai? Saya sekarang mau balas, sama-sama luka. Angkat bajumu. Rasulullah angkat baju. Di mana posisi lukanya? Barna engkau lukai saya di bagian perut. Kata Rasulullah, silahkan balas. Silahkan ambil hakmu sendiri. Ini perut saya. Rasulullah mengangkat baju. Dan orang itu datang. Sahabat melihat malah heran. Ada apa ini? Begitu orang itu mendekati, bukan dia melukai perutnya Rasulullah, malah dia belut dan mencium perutnya Rasulullah. Rasulullah senyum. Kamu berlaku ini kenapa? Kata sahabat, ya Rasulullah, begitu aku mendengar khutbahmu, sepertinya saya memahami anda akan mempisahi kami, artinya mau pisah. Oleh karena itu, sesuatu yang saya lakukan sebelum engkau pisah dari dunia ini adalah kulitku menyentuh kulitmu. Di saat itu langsung Rasulullah bersabda, barang siapa yang kulitnya menyentuh kulitku, diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Nangis sahabat Rasulullah. Tapi kesempatan cuma satu kali. Allahu Akbar. Coba lihat. Dan Rasulullah SAW melanjutkan sisa umurnya. 2 hari yang terakhir, sampai Sayyidina Abu Bakar begitu melihat Rasulullah sudah mulai keluar dari rumahnya dan bisa berjumpa dengan sahabat, Sayyidina Abu Bakar merasa nyaman dan tenang. Alhamdulillah Rasulullah sudah baik. Sayyidina Abu Bakar keluar dari kota Madinah. Dan Rasulullah di saat itu begitu Sayyidina Abu Bakar menjauh, mulai Rasulullah mulai sakitnya. Dan mulai Rasulullah menghantarkan wasiyah kepada sahabat. Datang Abdurrahman ibnu Abu Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah, sambil membawa siwak. Sayyidina Rasulullah SAW sudah dalam 2 hari yang terakhir tidak bisa berbicara lagi. Siti Aisyah melihat pandangan mata Rasulullah kepada adiknya Abdurrahman. Abdurrahman lagi bersiwak. Kata Siti Aisyah, coba lihat istri yang memahami. Tidak perlu dibicarakan, hanya dari isyarah dia sudah faham kemauannya suami apa. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, sepertinya kamu mau siwak itu. Rasulullah hanya mampu menggerakkan kepalanya. Diambil Siti Aisyah siwak dari adiknya dan digigit sendiri Siti Aisyah dan membersihkan siwak dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memegang siwak itu dan kata Siti Aisyah, demi Allah, selama saya melihat Rasulullah bersiwak, tidak pernah saya melihat bagaimana indahnya bersiwaknya Rasulullah di akhir hayatnya. Sepertinya dia merasa menghadapi Allah, jadi wajar kalau dia membersihkan mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang terakhir datang Siti Fatimah. Dan minta izin masuk. Kata Rasulullah SAW, biarkan anakku yang aku sayangi. Masuk Siti Fatimah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan dia mendekati. Dan dibisik di telinganya sebuah kata. Tiba-tiba nangis Siti Fatimah. Diberbisik lagi di telinganya, tiba-tiba malah senang dan senyum. Begitu wafatnya Rasulullah, Siti Aisyah bertanya, wahai Siti Fatimah,
Apa yang dibisik-bisik sama Rasulullah? Kau satu nangis, satu lagi kau ketawa. Kata Siti Fatimah, yang pertama Rasul berbisik di telinga saya akan wafat. Ini yang membuat saya nangis. Yang membuat saya senang dan tertawa, Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah anakku, kamu pertama orang yang bertemu denganku di dalam surga. Itu yang buat dia bangga, menjadi pimpinan wanita di dalam surga, ketua kaum wanita di dalam surga, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah. Dan begitu Rasulullah sudah berserahkan dan menyampaikan wasiat yang terakhir kepada umatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah as-salah, sampai Rasulullah sudah mulai berkurang suaranya saking pentingnya salat. Wasiat yang terakhir kepada umatnya, umatku umatku, as-salah as-salah. Yang kita lihat begitu dicaci maki Rasulullah, demo Indonesia, tapi begitu kita lihat salat subuh, separuh Indonesia tidur. Padahal wasiat yang terakhir dari Rasulullah, as-salah as-salah umatku. Kalau memang kita cinta Rasulullah, bukan demo, tapi ma'murkan masjidnya sesuai wasiat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta kita, cinta yang besar terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai Rasulullah berbisik. Siti Aisyah mendengar, balir rafiqal a'la, aku milih bertemu dengan Allah. Kata Siti Aisyah, begitu saya mendengar Rasulullah berkata seperti ini, saya sudah yakin Rasulullah sedang sekarat dan sedang ditawarkan, masih mau kekal atau masih mau milih berjumpa dengan Allah. Tapi dia menjawab, aku milih jumpa dengan Allah. Nangisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan disitulah meninggalnya Rasulullah SAW. Siapa yang jadi imam, sudah wafatnya imam. Siapa yang boleh mensalati janazah, sudah wafat yang selama ini menajarkan cara salat janazah. Sahabat tak ada yang berani jadi imam, masing-masing salat. Karena siapa yang boleh jadi imam di hadapan Rasulullah SAW? Semuanya jadi ramai-ramai masuk bersalat. Sayyidina Abu Bakar mendengar berita, langsung datang dengan cepat, dan sudah ditutupi wajahnya Rasulullah SAW dengan kainnya, dengan kafan. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka kafan itu, melihat muka Rasulullah yang segitu bersih dan bercahaya. Dan Sayyidina Abu Bakar mencium kepala Rasulullah SAW, mencium bibinya, dan kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, wajah yang baik selama hidup dan wajah yang baik sesudah meninggal. Itulah prinsip Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Kemana saja perginya Rasulullah selalu bersama Abu Bakar. Masuknya Rasul dan Abu Bakar, keluarnya Rasul dan Abu Bakar, perginya Rasul dan Abu Bakar, datangnya Rasul dan Abu Bakar, di Gua Hira Rasul dan Abu Bakar, di mana saja selalu ada. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah pernah berkata kepada saya, kami para nabi begitu meninggal dunia dikuburkan di tempat kami meninggal. Itu hikmahnya tidak dipindahkan Rasulullah kepada Baqi', dikuburkan di rumahnya sendiri. Tapi ini hukum berlaku khusus untuk Rasul. Tapi tidak boleh kita meninggal dunia dan mewasiatkan tolong dikuburkan di halaman rumah saya. Itu tidak boleh. Walaupun itu wali, walaupun itu siapa-siapa.
Ini khusus hanya untuk Rasulullah. Di mana kata Rasulullah, kami para nabi meninggal, dikuburkan di tempat kami meninggal. Sudah mulai kehidupan baru, wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa ambil? Apa yang kita perlu belajari? Kalau Rasulullah yang namanya manusia yang termulia dan tersuci sudah meninggal dunia, apa lagi kita Bapak Ibu? Oleh karena itu wajib kita rasakan. Dan sambil Rasulullah, barang siapa yang menghadapi sebuah musibah, bagaimanapun besarannya musibah itu, ingatlah musibah wafatku akan meringankan musibah yang anda hadapi. Musibah yang dihadapi oleh umat Islam yang terbesar adalah musibah wafatnya Rasulullah SAW. Sambil kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagai orang ahli Madinah, begitu Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, Allah mencahayakan dan menyebarkan cahaya nabawi Nabi Muhammad di kota Madinah. Dan begitu meninggalnya Rasulullah SAW, sudah terbedam cahaya itu, tidak ada cahaya lagi. Coba lihat saking kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Bilal radhiyallahu an sudah tidak tega dan tidak mampu berazan lagi sesudah wafat Rasulullah. Saya akhiri cerita Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sesudah wafat Rasulullah tidak mampu berazan. Karena saat dia berazan, begitu dia sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis. Dia tidak bisa lanjut azan. Dan dia minta sama Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, saya tidak bisa, saya pensiun dari azan, saya berhenti. Malah sampai Sayyidina Bilal tidak bisa bertahan diri tinggal di Madinah, malah dia minta izin Sayyidina Abu Bakar untuk pindah ke negeri Asyam. Coba lihat saking cintanya Rasulullah, dia tidak bisa tahan melihat mihrab Rasulullah, melihat makam Rasulullah, melihat tempat salatnya Rasulullah, melihat tiang yang disandari oleh Rasulullah, melihat mimbar yang dinaiki oleh Rasulullah. Dia tak kuat, balik. Sampai sudah jadi tua, datang zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba di malam hari Sayyidina Bilal radhiyallahu an melihat mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, ya Bilal, apakah kamu tidak merindukan aku? Kok lama-lama tidak datang kepadaku dan pergi jauh, wahai Bilal? Kaget Sayyidina Bilal dan bangun dengan rasa nangis. Dan langsung di saat itu berazam, nawaitu, langsung berjalan kembali ke kota Madinah. Sudah menjadi Bilal radhiyallahu an orang yang sudah tua dan usia. Begitu sampai ke kota Madinah, sudah mendekati subuh. Dia tidak berani mengganggu ahli Madinah dan tutup rumah orang. Dia masuk kepada masjid. Habis dia salat tahiyatul masjid, langsung menghadapi makam Rasulullah dan mengingat cerita-cerita Rasulullah sebagai ayahnya, Rasulullah sebagai pamannya, Rasulullah sebagai nabinya, Rasulullah sebagai yang memberikan kasih sayangnya. Dia ingat semua cerita kebaikan, kemuliaan dan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Mulai nangis Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Datang Al-Hasan wal Husain, cucunya Rasulullah, melihat Sayyidina Abu Bilal. Dan langsung Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mencium dua-duanya cucunya Rasulullah. Masih ada harumannya Rasulullah di dalam dua anak cucu ini. Dan Al-Hasan wal Husain meminta izin dan memohon kepada Bilal radhiyallahu anhu untuk berazan karena sebentar lagi mau salat subuh, mau azan subuh. Sayyidina Bilal tidak tega azan lagi. Tapi karena ini permintaan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radhiyallahu anhu naik di atas masjid dan mulai berazan.
Begitu Sayyidina Bilal radhiyallahu an membunyikan suara azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar kota Madinah. Sampai mereka mendengar azannya Sayyidina Bilal, semua ahlul Madinah bangun dan keluar dari rumahnya, dan mereka berteriak dengan suara yang sama, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Mereka merasa Rasulullah yang datang karena mendengar suara Sayyidina Bilal, karena mereka selama Rasulullah ada yang selalu azan hanya Bilal radhiyallahu anhu. Begitu dia sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah tidak bisa melanjut azannya lagi, radhiyallahu anhu sahabat. Itulah mereka yang benar-benar sudah mengkorbankan segala jiwanya, hartanya, lahir batin demi Rasulullah. Tidak ada manusia yang mampu mencintai Rasulullah sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Oleh karena itu, sahabat termasuk mereka yang sudah mendapatkan ridha Allah sebelum mereka meninggal dunia, yang Allah sudah tunjukkan tempatnya di surga sebelum meninggal dunia, karena luar biasa percintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Begitu Bilal radhiyallahu anhu habis azannya turun dan bersalaman dengan sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan yang lain-lain. Begitu indahnya hidupnya sahabat bersama Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita wajib berikan, apa yang kita wajib belajari, dan apa yang kita tunjukkan percintaan kita kepada Rasulullah SAW, kalau memang benar kita cinta Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah, walaupun tidak bertemu, walaupun tidak berjumpa. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat, menjadi salah satu kata-kata yang terakhir, wahai sahabatku, kalau berjumpa dengan saudaraku sampaikan salam. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, kalian adalah sahabatku, tapi saudaraku adalah orang-orang yang mencintaiku, yang dia berani kurbankan segala untukku, tapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Sampaikan kepada mereka salam, dan aku menunggu mereka di hadapan pintu surga. Itulah kita, Bapak Ibu saudara Rasulullah. Jangan sampai di antara kita yang terhindar, jangan sampai di antara kita yang termasuk tidak boleh ketemu Rasulullah, jangan sampai di antara kita yang tidak boleh mencium tangannya Rasulullah, yang tidak boleh berjumpa dengan kemuliaan Rasulullah dan bisa masuk surga apalagi bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar sangat merindukan. Oleh karena itu orang-orang yang mencintai Rasulullah berbanyak salawat, dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang yang berbanyak salawat, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata, yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang yang paling banyak salawat kepadaku di dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wasiat yang terakhir, jangan lewat satu hari belum bersalawat. Selesai segala hajat, hutang kita, persoalan kita, lebih daripada itu segala ampunan. Dan salawat kepada Rasulullah dapat qada'ul hajat, hajat lahir batin. Dan salawat kepada Rasulullah ampunan dosa. Dan salawat kepada Rasulullah diselesaikan segala kesusahan dan kesulitan. Itu hadis yang sahih. Oleh karena itu besok Kamis, tolong jangan lupa puasa Kamis. Yang kedua, malamnya malam Jumat, tolong Bapak Ibu khususkan sampai semampunya hanya bersalawat. Tidak ada tahlil, tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada apa-apa, khusus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sampaikan banyak hadiah berterima kasih kepada Rasulullah lewat bersalawat.
dan sunnah takbir mulai hari besok dari subuh hari Arafah sampai salat asar hari Senin, hari yang ketiga habis Idul Adha. Jadi selama 5 hari. Setiap habis fardu kita bertakbir di masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita sama-sama tutupi dengan takbir dan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjut ciri yang ketiga, Fathu Baitul Maqdis, cerita Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, apa yang terjadi dalam sejarah dan bagaimana nanti sebagaimana sekarang Baitul Maqdis dikuasai oleh Yahudi, nanti ada satu saat menjadi ciri-ciri hari kiamat akan dikuasai oleh umat Islam kembali. Jadi akan menjadi umat Islam bebas salat di Masjidil Aqsa dan di Baitul Maqdis. Ceritanya insyaAllah pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni segala dosa kami. Dan salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan kami. Dan barakahnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembuhkan penyakit kami. Dan barakahnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sucikan hati kami. Dan barakahnya dan kemuliaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa lahir maupun batin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sangat cinta dan rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kemuliaan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami. Berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kepada kami, ya Allah, mampu di dunia ini melihat Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hantarkan segala kebaikan dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangannya dan menyampaikan amanatnya kepada kami. Ya Allah, kami sungguh sangat mempercayai dan menerima dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu dan yang benar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, akhiri hayat kami dengan kalimah syahadat. Akhiri hayat kami dengan kalimah syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini sampai terhapus segala dosanya, disucikan hatinya, dimudahkan segala urusannya. Ya Allah, kami berkumpul di malam ini memiliki banyak dosa di malam hari Arafah. Di hari Arafah ni yang banyak engkau membebaskan hamba-hambamu dari neraka Jahannam. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang bebas dari neraka Jahannam, ya Allah.
Ya Allah, aku mohon di malam hari Arafah ini tidak ada yang keluar dari masjid ini sambil membawa ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami, jauhkanlah dari segala keburukan ya Allah, dari keburukan dunia, keburukan jiwa hawa nafsu, dan keburukan lahir batin. Ya Allah, pelihara rumah tangga kami, anak dan cucu kami, usaha dan rizki kami. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, walaupun kami belum sempurna ikhlas, walaupun kami belum sempurna ibadah, walaupun kami belum sempurna khusyuk, walaupun kami belum sempurna dalam kejujuran. Ya Allah, kami terima ibadah kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, karena kami yakin Engkau terima ibadah kami, kami akan selamat dan bahagia dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Ampuni orang tua kami ya Allah di malam hari Arafah ini ya Allah. Hantarkan segala rahmat-Mu ya Allah kepada orang tua kami, agar orang tua kami bisa memiliki kehidupan yang nyaman. Raudhatun min riyadil jannah, kuburan taman dari taman surga, dijauhkan dari kuburan dari neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan jamaah kami, jamaah haji ya Allah. Ya Allah, jadikan jamaah haji berjalan lancar, sihat wal afiat, kembali ke tanah air Indonesia membawa haji yang mabrur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkan negara Indonesia dari segala bala dan musibah. Berikan kepada negara Indonesia pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat lahir dan batin. Ya Allah, tutupi kekurangan kami, tutupi aib-aib kami. Ya Allah, sempurnakan amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Engkau ya Allah Maha tahu hajat kami, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat. Aku mohon ya Allah, dengan nama-Mu yang agung dan mulia, dengan nama dan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, dengan kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang keluar dari masjid malam ini sampai Engkau mempenuhi segala hajatnya, menyelesaikan segala keperluannya dan segala kebutuhannya dari hajat dunia akhirat lahir dan batin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ini permohonan kami. Ya Allah, ya Allah, ini permohonan kami. Engkau Maha tahu isi hati kami. Ya Allah, ini permohonan kami. Ya Allah, kami mohon diterima ya Allah, kami mohon diijabah ya Allah, karena kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Tuhan yang Maha kasih sayang selain Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, demikianlah telah sama-sama kita mendengarkan pengajian rutin kita pada malam hari ini. Sungguh merupakan yang luar biasa, kita telah mendengarkan tanda-tanda kiamat kecil. Semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil dan semoga kita dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas dan ibadah kita sehari-hari. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri majelis kita dengan sama-sama doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jamaah sekalian, dan sebelumnya kita ingatkan kembali untuk esok seperti biasa Masjid Agung Sunda Kelapa akan menyediakan untuk buka puasa, dan setelah maghribnya kita akan adakan takbiran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.